Halo, selamat pagi buat anak di Bapak Guru kelas 3. Hari ini Kamis 29 Juli 2021. Kita masuk materi komputer kita. Sebelumnya jangan lupa kamu sarapan ya, supaya kamu dapat beraktivitas dengan baik. Baik, kita akan mulai. Apa sih judulnya hari ini, materi yang mau saya sampaikan? Ya, materi yang mau Bapak Guru sampaikan yaitu mengenal hardware. Ya, apa itu hardware? Ya, gimana bentuknya? Kita akan lihat. Ya, tujuannya nanti setelah kamu belajar ini, kamu Bapak Guru harapkan dapat mengidentifikasi perangkat hardware-nya, dapat mengidentifikasi cara kerja perangkat hardware-nya. Baik, sebelumnya kita berdoa untuk sebelum memulai pembelajaran ini. Doa kita mulai demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai. Komputer adalah seperangkat alat yang dapat menyimpan dan mengolah data. Jadi komputer itu dapat menyimpan data, ya. Kapan kita mau butuh data itu kembali kita buka, dapat ditampilkannya, dan dapat mengolah data. Ya, coba kamu perhatikan seperangkat komputer atau laptop yang ada di sekitarmu. Pernahkah kamu memikirkan apa saja sih komponen fisik penyusun komputer itu? Pernah kamu melihatnya secara langsung? Pada pertemuan ini kita akan mempelajari perangkat keras komputer dan fungsinya masing-masing. Ya, hardware atau disebut perangkat keras, yaitu bagian dari komputer yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh. Pada minggu yang lalu sudah Bapak Guru terangkan juga ini hardware, software, ya, dan brainware. Sekarang kita fokus ke hardware. Ya, menurut cara kerjanya, hardware dibedakan menjadi titik dua. Yang pertama, peralatan input, alat untuk memasukkan data. Peralatan proses atau alat pengolah data. Peralatan storage, alat penyimpan data. Peralatan output, alat untuk menyajikan data. Jadi ada input, ada proses, ada storage, ada output. Baik, apa sih yang keempat tadi? Ada keterkaitannya alat-alat input, proses, storage, dan output. Apakah apakah komponen itu berkaitan? Kalau tidak ada input gimana? Kalau tidak ada proses gimana? Kalau tidak ada storage gimana? Ya, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat penjelasannya. Saat kita memberi perintah seperti mengetik dengan keyboard, menggerakkan pointer dengan mouse, ini yang bergerak ini ya. Ini pointernya bergerak karena mouse-nya saya gerakkan. Memasukkan foto dengan kamera dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut sedang menginput atau memasukkan data. Sama seperti kalau pergi kamu ke supermarket atau ke yang ada etalase kacanya, di pintu itu dituliskan in, berarti masuk ya. Kemudian ada di pintu satu lagi out, berarti keluar. Itu dia. Data yang kita masukkan selanjutnya akan diolah atau diproses dalam komputer oleh alat proses. Setelah diolah, maka data akan disimpan oleh alat storage. Alat menyimpannya namanya storage, alat penyimpan atau pengingat. Dan terakhir data disajikan dan dapat dilihat pada alat output, alat keluaran. Jadi seperti kita manusia juga, ada input, proses, storage, dan outputnya. Inputnya apa? Itu yang kita makan, itu yang kita minum, ya. Kemudian diproses di dalam perut kita, ada lambung, ada usus, dan lainnya diproses di dalam. Kemudian makanan itu disimpan
ya, lalu dimasukkan ke dalam otak kita. Di otak inilah penyimpan pengingat apa yang kita makan, apa yang sudah kita kerjakan, ya. Dan terakhir outputnya yaitu tenaga, bisa kita bekerja. Outputnya bisa keluarkan cairan toksin melalui keringat, itu output. Dan outputnya bisa juga seperti membuangkan sisa-sisa sari makanan melalui, yaitu ya, kamu kamar mandi, itu outputnya, ya. Baik, berikut gambar cara kerja komputer. Ada input, masuk, diproses, disimpan, lalu ditampilkan atau keluarannya. Ya, itu input apa saja sih input. Proses itu apa sih benda-bendanya? Storage itu apa sih benda-bendanya? Output itu apa sih benda-bendanya? Kita fokus dulu ke input dulu. Peralatan input atau input device adalah peralatan yang masukkan, yang bertugas meneruskan informasi dan perintah yang brainware, itu brainware kita ya, manusianya, masukkan pada komputer. Contoh dari alat input antara lain adalah, ya, ini alat input yang pertama, bendanya, ya, hardware-nya, yaitu keyboard atau papan ketik atau piranti. Arti piranti di sini adalah kebutuhannya, ya, yang berupa serangkaian tombol-tombol, huruf, angka, dan karakter khusus, ya. Jadi kalau kamu mau lihat itu keyboardnya, ini ada jenis keyboardnya, ya. Ada keyboard USB, ada PS2, ada keyboard gaming, ya. Ada keyboard wireless tanpa kabel. Ini dia jenis keyboardnya. Ini merupakan alat input, alat memasukkan data. Data berupa ketikan, angka, huruf, tanda baca, dan lain-lainnya. Oke, kita lihat peralatan input yang kedua. Alat input yang kedua adalah mouse. Mouse pada komputer memiliki dua fungsi, yaitu menggerakkan pointer dan memberikan perintah ke komputer. Kita bisa memilih, setelah kita pilih lalu kita klik, itulah perintahnya. Oke, kita lihat itu mouse-nya, apa saja itu mouse-nya. Mouse juga sama seperti keyboard, ada bermacam-macam juga, ya. Ada mouse yang tanpa kabel, ada mouse pakai wireless, ada mouse untuk khusus gaming, dan lain-lainnya. Oke, mouse itu bukan artinya tikus, ya, tapi di sini dia tikus di komputer karena dia mempunyai kabel dan bentuknya seperti tikus, mirip seperti tikus, ya. Oke, yang ketiga, kamera digital atau input yang digunakan untuk mengambil gambar atau foto. Data yang akan tersimpan berupa file dan disimpan menggunakan memori. Ya, memori itu adalah untuk menyimpan daya ingatnya, ya. Ini dia kamera digital. Ada juga webcam. Ya, kalau kamu mau Google Meet atau Zoom, ini ada alat bantunya, ya, yang diletakkan di atas monitornya supaya nampak wajah kita. Atau ini juga merupakan alat input, ya, CCTV. Oke, pernah lihat CCTV, ya? Ya, sekarang ini semua banyak di rumah, perumahan, di rumah-rumah, kantor, supermarket, dan lain-lainnya, semua sudah pakai CCTV, ya. Ini dipasangkan kemudian disambung ke, yaitu perangkat yang ada di dalam rumah untuk menyimpan segala aktivitas rekaman di satu hari itu. Atau bisa juga dipantau melalui yaitu handphone, yaitu kamera digital yang mempunyai sinyal, ya. Sudah. Oke, itu dia juga termasuk alat masukannya atau inputnya. Oke, nah, ya. Kemudian yang keempat adalah ini dia gamepad atau joystick, mengatur kursor di layar komputer. Ini biasanya sering dipakai anak laki-laki ini, ya, untuk kelengkapan gamenya, ya, untuk menggerak-gerakkan gambar yang ada di layar, ya, ya, joystick atau gamepad. Ini dia. Sudah, kalau kau punya ini, ingat harus didampingi orang tua, jangan terlalu sering. Oke, ini juga alat masukan komputer.
Oke, berikutnya scanner. Scanner adalah untuk memindai gambar. Apa itu scanner? Itu sama seperti mesin fotokopi. Supaya lebih jelasnya, kamu bisa lihat gambarnya. Seperti inilah bentuk fisik scanner. Kita masukkan apa yang mau di-scan, kertas, lalu ditutup, ditekan tombol, maka gambar itu pindah ke komputer, diproses, maka di monitor bisa kita lihat apa yang kita scan, ya. Ini dia scanner. Oke, berikutnya itulah dia alat-alat input pada komputer. Jadi pertemuan hari ini kita membahas fokus ke input, proses, storage, dan output. Bapak guru akan terangkan minggu depan. Baik, hari ini cukup sekian penjelasan untuk materi TIK. Ya, saya tutup dengan pantun. Hari Minggu pergi ke pasar beli sayur dan juga beras. Tiap hari harus belajar, pasti akan menjadi cerdas. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa yang rajin belajar jadi orang sukses di kemudian. Oke, jangan lupa lakukan protokol kesehatan. Selalu jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk minggu depan. Ya, materi ini tidak perlu kamu catat karena kamu sudah bisa lihat di GCR. Setelah ini nanti ada kuis ya nak ya. Sebagai tugasnya kamu kerjakan. Tugasnya kuis, saya harap semua mengerjakan. Oke. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, terima kasih.